Halo anak-anak, masih bersama Pak Guru Christian, bertemu lagi di Rumah Edukasi dengan pembelajaran animasi menerapkan B3M. Belajar, bermain, bermakna, dan menyenangkan. Anak-anak, sekarang Bapak berada di suatu taman. Taman ini ada beragam jenis hewan. Sangat indah karena tanaman yang begitu indah, ada yang bermacam warna, ada kuning, putih, hijau, dan beberapa jenis hewan yang ada di samping Pak Guru ini. Anak-anak, kali ini Bapak ingin mengawali pembelajaran ini dengan pertanyaan HOTS. Apa itu HOTS? HOTS adalah High Order Thinking Skill. Anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan dengan penalaran. Anak-anak simak baik-baik pertanyaan ini sehingga anak-anak dapat menjawabnya dengan baik. Siap anak-anak? Baik. Kalau begitu, kita akan mulai. Kita akan awali pembelajaran tematik ini kelas 1, 2, 3 sekolah dasar dengan pertanyaan HOTS. Anak-anak sudah melihat dan menyimak ketika Pak Guru berada di taman tadi kan? Nah, sekarang pertanyaannya, diketahui jumlah hewan yang berkaki dua ada 3 hewan. Jika jumlah kaki hewan keseluruhan ada 62 kaki, maka dibutuhkan berapa hewan yang berkaki 4? Paham ya anak-anak? Baik, silakan mengerjakan soal itu didampingi dengan orang tua. Nah, kali ini Pak Guru Christian akan menyampaikan materi pembelajaran tematik kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekolah dasar. Anak-anak tetap belajar dari rumah ya. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, mencuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, siapkan alat tulis menulis, simak pembelajaran ini sampai selesai, dan sebentar anak-anak akan menjawab tugas yang akan diberikan oleh Pak Guru. Didampingi dengan orang tua, didampingi oleh wali murid di rumah, atau saudara kakak yang berada di rumah. Nah anak-anak, siap untuk belajar? Siap tentu ya. Mari kita mulai pembelajaran tematik. Dengarkan cerita Bapak. Suatu saat, Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan, banyak anak-anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Nah anak-anak, mari kita menghitung panjang tali layang-layang Udin dan tali layang-layang Beni. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang dengan menggunakan jengkal tangan. Ternyata panjang tali layang-layang Udin adalah 30 jengkal. Panjang tali layang-layang Beni adalah 20 jengkal. Panjang tali layang-layang Udin ternyata lebih panjang dari tali layang-layang milik Beni. Sedangkan keduanya menggunakan jengkal. Mengapa berbeda? Ternyata anak-anak, jengkal dan depa itu disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen,
lidi, langkah kaki, korek api, jengkal, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan cerita tadi, silakan kerjakan tugas yang akan Pak Guru Christian berikan. Dicatat ya. Nomor 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Berapa panjang ikat pinggangmu? Yang kedua, berapa panjang meja makanmu? Berapa panjang meja makanmu? Yang ketiga, berapa panjang tongkat pramuka? Berapa panjang tongkat pramuka? Nah, anak-anak, ketiga soal ini silakan anak-anak kerjakan didampingi oleh orang tua, wali murid, atau saudara yang ada di rumah. Anak-anak, benda-benda yang telah anak-anak dengarkan tadi, seperti tongkat pramuka, meja makan, ikat pinggang, itu tentu ada di sekitar kita. Ada banyak benda-benda yang ada di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifatnya yang berbeda dengan sifat benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain adalah kapas, bulu, dan kertas. Tentu masih ada banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga itu beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, Pak Guru akan memberikan tugas. Dicatat ya. Diskusikanlah dengan orang tuamu, saudaramu, atau wali murid yang ada di rumah. Kata halus memiliki makna yang berbeda dengan kata kasar, ataupun basah, ataupun tetap, ataupun berubah. Nah, anak-anak, ada 5 kata yang akan Pak Guru berikan tugas dan anak-anak akan mencari tahu maknanya. Dicatat ya. Kata yang pertama adalah halus. Kata yang kedua adalah kasar. Kata yang ketiga adalah basah. Kata yang keempat adalah tetap. Dan kata yang kelima adalah berubah. Temukan makna dari kata-kata tersebut. Pasti anak-anak bisa, pasti anak-anak dapat mengerjakan dengan semangat, dengan baik, dan dengan benar tentunya. Nah, anak-anak,
ada banyak benda-benda di sekitar kita. Ada juga banyak benda-benda yang memberikan dampak positif, memberikan dampak baik terhadap kebutuhan manusia, terhadap semua aktivitas kegiatan manusia. Apakah hanya benda yang dapat memberikan dampak yang baik atau membantu aktivitas manusia? Ternyata tidak. Ada juga hewan yang dapat membantu pekerjaan atau aktivitas manusia. Ada banyak hewan di sekitar kita yang sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Nah, lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Anak-anak, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Kemudian, gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk pupuk. Dari cerita ini, Bapak akan memberikan tugas. Silahkan anak-anak berdiskusi dengan orang tua, dengan saudara yang ada di rumah, atau wali murid. Diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Sekali lagi, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Yang ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Sekali lagi, yang ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, anak-anak, ternyata kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah kegiatan yang menyenangkan. Pembelajaran bersama orang tua, saat belajar di rumah juga bersama saudara atau wali murid, itu sungguh menyenangkan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan mandiri yang dapat kita lakukan dengan menyenangkan. Anak-anak, dalam kegiatan pramuka itu juga memberikan kesempatan bagi kita untuk melatih kedisiplinan, melatih kepercayaan diri kita, supaya kita menjadi anak yang berani dan percaya diri. Bekerja bersama-sama ataupun bekerja secara mandiri dituntut kedisiplinan yang penuh. Anak-anak, Bapak ingin bercerita
anggota pramuka itu dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan, mengambil keputusan dalam menentukan nama-nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Tentu juga ya, waktu di rumah anak-anak sedang bekerja, berdiskusi dengan orang tua, dan itu sungguh menyenangkan. Dan disitulah anak-anak bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat anak-anak kepada orang tua. Ingat, sampaikan dengan sopan, dengan tutur kata yang baik kepada orang tua, saudara, atau wali murid yang ada di rumah. Anak-anak, diskusi kelompok itu dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Nah, bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengalaman kehidupan kita bermasyarakat. Juga bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi, iya, benar sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Nah, anak-anak, tugas anak-anak yang terakhir, silakan anak-anak menulis, berikan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Berikan contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Jangan lupa ya, berikan 3 contoh. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran tematik kita. Belajar dengan semangat, belajar dengan tekun, jangan putus asa, tetap belajar di rumah. Jangan lupa anak-anak, tekan tombol subscribe-nya, like-nya, download, dan share, bagikan itu ke teman-teman. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran tematik di waktu-waktu berikutnya. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Jangan lupa bersama Pak Guru Christian di Rumah Edukasi Pembelajaran Animasi menerapkan B3M. Belajar, bermain, bermakna, dan menyenangkan. Salam sehat. Dadah.